Hai sobat, bertemu lagi di channel Rudy Beragam yang membahas tentang eksperimen ide kreatif, tutorial tips dan trik yang bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kali ini kita akan memanfaatkan sebuah kabel kawat tembaga menjadi suatu benda yang unik dan sangat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus yang berprofesi di dunia elektronik jika dalam keadaan darurat. Dan tentunya alat yang akan kita buat dari kabel ini dapat dijadikan alternatifnya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Oke teman-teman, tonton saja video ini hingga selesai tanpa skip agar teman-teman dapat membuatnya sendiri di rumah. Nah, karena kita memiliki kabel listrik yang seperti ini, maka kita gunakan kabel ini saja. Ini adalah kabel jalur listrik yang biasa dikurung pada beton dan pipa jika untuk jalur listrik di rumah. Terlihat ukuran diameter kedua kabel ini sama saja. Yang pertama sekali kita kupas dulu kabel ini seperti cara berikut ini. Terlihat ini separuhnya sudah saya kupas di luar video, dan kita lakukan cara yang sama dengan melenturkan pembungkus kabel ini menggunakan korek api seperti ini. Kita hangatkan hingga pembungkus kabel ini melemas atau melembek. Nah, seperti ini. Mungkin ini sudah cukup. Berikutnya tarik saja seperti ini. Nah, ia terlepas teman-teman. Oh iya, panjang kabel ini sekitar kurang lebih 20 cm, untuk ketebalannya sekitar 2 mm. Berikutnya kita sediakan pena dan kita lilitkan pada pena ini menjadi bentuk lingkaran atau hasilnya nanti persis menyerupai per teman-teman. Kita lilitkan 6 hingga 7 lilitan saja. Nah, ini sudah cukup dan langsung saja kita lepas dari pena ini. Berikutnya bagian ujungnya ini kita lurus tegakkan tepat di bagian tengah lubang lingkarannya ini menggunakan tang. Di beberapa bagian video ini telah saya percepat untuk mempersingkat durasi kita. Pastikan lingkarannya rapat alias bersentuhan ya teman-teman, supaya kinerja alat ini maksimal nantinya. Lalu ujung kabel yang tersisa panjang ini kita lekuk dan luruskan dengan bentuk seperti ini. Oke, ini sudah jadi dan terlihat seperti inilah hasilnya. Bagaimana? Masih penasaran? Oke, kita lanjut. Berikutnya kita sediakan 2 buah kayu kecil, lalu kita buat jalur menggunakan pisau dengan cara dicongkel. Dan seperti inilah hasilnya. Selanjutnya kita membutuhkan lem bakar untuk menyatukan kedua bahan ini. Baiklah, akan kita bakar dulu lem batang ini. Lalu langsung saja kita oleskan pada permukaan kedua kayu yang telah kita bentuk tadi. Berikutnya letakkan kabel yang telah kita bentuk tadi pada lem yang terpoles di permukaan kedua kayu kecil ini. Lanjut kita oleskan lem pada seluruh permukaan kedua kayu ini hingga merata. Kita hangatkan kembali agar ia menempel dengan kuat. Lalu langsung saja kita satukan antara kayu dan kabel tembaga yang sudah kita bentuk ini. Ditekan-tekan juga supaya ia benar-benar merekat dengan erat. Untuk erat maksimal kita tambahkan lem G di celah-celahnya ini. Waduh, mohon maaf teman-teman, lemnya sampai tumpah begini, belepotan jadinya. Diamkan sejenak hingga lem ini mengering. Nah, ini sudah hampir jadi teman-teman. Supaya lebih aman kita bungkus menggunakan isolasi seperti ini. Aduh, isolasinya habis teman-teman. Mohon maaf, saya putuskan saja. Kedua bahan ini pun sudah selesai kita rangkai. Berikut seperti inilah hasil akhirnya untuk kedua bahan tadi. Bagaimana? Masih penasaran? Makanya tonton video ini sampai akhir agar rasa penasaran teman-teman semua dapat terjawab di akhir video ini. Nah, tahap akhir, siapkan korek api lalu kita satukan dengan alat yang kita buat ini. Cukup dengan menggunakan karet gelang berhubung isolasi kita sudah habis. Kita gunakan 4 buah karet supaya lebih erat. Nah, ini dia teman-teman, alatnya sudah jadi. Seperti inilah bentuk atau hasil akhirnya, dan ini siap digunakan untuk kebutuhan seperlunya. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham alat ini kegunaannya untuk apa. Hanya sebagai contoh, di sini saya sudah menyediakan 2 buah paku kecil beserta kawat timah, dan kita akan mencoba menyatukan kedua paku kecil ini menggunakan alat yang kita buat ini. Lah,
Kenapa korek api ini tidak mau menyala ya? Padahal ini baru saya beli. Oke, kita coba pantik menggunakan korek api yang lain. Nah, ini baru menyala. Jika sudah seperti ini, tegakkan korek apinya dalam keadaan menyala seperti ini dan pastikan api memasuki lingkaran kabel tembaga ini supaya panasnya merata. Kita panaskan sekitar 30 detik untuk bisa melelehkan timah atau kawat timah. Oke, kita uji dulu. Ini sangat panas. Wow, ternyata kita berhasil teman-teman. Terlihat timah ini meleleh dengan sempurna. Kita coba tempelkan timah ini pada kedua paku kecil ini. Agak susah sedikit menempelnya teman-teman, karena kawat tembaganya terlalu kecil. Jadi jika kawat tembaganya lebih besar, lebih bagus, karena panasnya akan bertahan lebih lama. Coba lihat teman-teman, timah ini menempel dengan sempurna. Sudah pasti ini sangat erat merekat pada paku ini. Tuh, ia merekat dengan kuat teman-teman, yang artinya alat ini dapat kita manfaatkan sebagai alternatif jika tidak memiliki solder atau soldernya sedang rusak atau listrik sedang padam. Dan hanya dari barang-barang bekas dapat dijadikan solder sederhana seperti ini jika dalam keadaan darurat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Pastikan teman-teman sudah subscribe untuk video berikutnya. Bye-bye.